Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mataram Misret akan memaparkan memaparkan hasil dan juga 3 poin yang akan kita jawab sesuai pertanyaan dari Pak Rizky. Oke, dari saya sendiri yang pertama itu bagaimana dari gateway itu berjalan. Jadi secara teknis ini eh, untuk mengatur routingnya, itu gateway itu dibangun menggunakan Node.js Express dengan library HTTP proxy middleware. Dengan kerjanya itu ada 3 tahap di sini. Jadi di pertama itu ada matching dulu untuk pencocokan alamat. Jadi saat ada request masuk, misal ke HTTP, Astagfirullahaladzim, singkatnya aja. Jadi sesuai visualisasi tadi, kalau misal ada yang masuk kalau kalau 4.000 API user, Gateway membaca prefix URL. Gateway itu punya daftar aturan. Jadi kalau misal depannya ada slash API slash user, itu pasti punya user service. Juga yang kedua, itu ada rewriting. Ini di mana bagian triknya. Jadi service ini belakang layar. Jadi misal user service itu biasanya tidak mengenal prefix slash API slash user, dia hanya tahu endpoint yang bersih. Jadi misal slash login, slash profile. Nah itu. Jadi untuk meneruskan request gateway itu membuang strip atau prefix tersebut. Jadi misal masuknya itu API slash user slash login. Nah dibersihin jadi slash login aja. Terus yang selanjutnya itu ada forwarding atau penerasan ke kontainer. Nah setelah alamat itu dibersihin, gateway melempar request ke alamat internal Docker container. Misal contohnya itu HTTPS user service 8000. Nah, hasil dari kontainer ini dikembalikan lagi ke gateway, lalu gateway menyerahkan ke front end. Khusus untuk GraphQL, nah kita ini mekanisme sama. Saat front end menembak user slash GraphQL, gateway ini akan mengarahkan ke endpoint GraphQL milik user service. Ini membuat front end merasa seolah-olah berhadapan dengan satu server saja, padahal ada 5 server di belakangnya yang sesuai udah kita buat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan pertanyaan kedua. Oke, perkenalkan nama saya Darfat Firdaus Syafa. Sini saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Rizky, yaitu bagaimana cara payment service validasi kalau requestnya itu benar dari merchant resmi. Sebelumnya teman saya itu Muhammad Rehan Ramadan ya. Nah, di sini jadi untuk memastikan transaksi dan memvalidasi bahwa request pembayaran benar berasal dari merchant resmi, itu sistem kami mengimplementasikan 3 lapis validasi utama. Di sini yang pertama ada merchant authentication. Nah, ini tuh ibaratnya benteng utamanya untuk memvalidasi identitas antara server. Jadi, cara kerjanya itu sendiri, jadi dari sisi food delivery system, payment service, nah itu setiap kali melakukan panggilan API ke DOS Wallet, sistem secara otomatis menyertakan header khusus execute key. Nah, jadi nilai kunci ini tuh diambil dari environment variabel yang telah diselaraskan di kedua belah pihak. Kemudian validasi di DOS Wallet juga itu ada di transaction service. Jadi terdapat middleware check secret key yang berjalan secara otomatis sebelum request diproses. Terus lapis kedua itu yang kedua itu ada user authorization. Jadi yang pertama kan meskipun merchant sudah tervalidasi, kita mastiin lagi ya bahwa user yang melakukan transaksi itu benar-benar eh, yang lagi pakai food delivery system dan ya sah gitu, akunnya tuh sama. Jadi kita itu di sini eh, memvalidasinya menggunakan akun emailnya sebagai jembatan. Di sini DOS Wallet akan mengekstrak email dari token JWT, kemudian melakukan cross database query ke tabel user DOS Wallet untuk mendapatkan user ID internal yang tepat. Nah ini jadi yang udah dijelasin juga sebelumnya oleh saya, itu mastiin saldo yang dipotong itu adalah milik user benar-benar yang lagi login juga di aplikasi food delivery systemnya. Dan yang ketiga itu ada data integrity dan idempotensi. Nah, di sini tuh cuman untuk mencegah kesalahan fatal seperti double charging atau mungkin kayak saldo terpotong 2 kali untuk satu pesanan gitu. Jadi dengan kombinasi execute key untuk validasi merchant, share JWT untuk validasi user, dan idempotensi key untuk integritas data, jadi sistem ini tuh menjamin komunikasi antar server berjalan sangat aman. Hal ini memastikan bahwa hanya merchant resmi dengan otorisasi yang benar yang dapat melakukan instruksi pemotongan saldo pada ekosistem DOS Wallet. Mungkin akan lanjut teman saya.
Oke, di sini saya Jaskel akan menjawab pertanyaan untuk yang nomor 3, jadi tentang bagaimana mekanisme order pada driver service. Jadi mekanisme order pada driver service ini dimulai dengan proses autentifikasi strict JWT melalui UI, di mana setelah login, frontend ini akan melakukan query GraphQL ke backend untuk menampilkan daftar pesanan yang berstatus paid secara real time. Jadi ketika driver menekan tombol accept order pada interface React, sistem akan mengirimkan mutation GraphQL yang secara otomatis mengunci pesanan tersebut bagi driver yang bersangkutan dan mengubah statusnya menjadi on the way melalui komunikasi S2S server to server dengan order service dan memberikan akses detail pengiriman kepada driver. Kemudian setelah pesanan sampai, driver akan menekan tombol complete order di UI yang memicu mutation final untuk mengubah status pesanan menjadi deliver untuk sekaligus memperbarui saldo atau komisi driver di database secara sinkron. Ini membuktikan integrasi yang mulus antara front-end, microservice, dan payment system dalam ekosistem UAS IAE. Mungkin sekian saja sesi menjawab pertanyaan dari Pak Rizky. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih, Pak.